Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Windy Mayang di Fisioterapi Indonesia. Nah, kali ini gue akan membahas tentang faktor penyebab kenapa kita kalau yang namanya cedera, terutama pada ankle, selalu terjadi berulang kali. Kenapa ya? Nah, ini gue akan kasih tahu faktor-faktor penyebabnya. Sebelum gue lanjut di video ini, gue mau ngajak kalian yang belum nge-subscribe channel ini, jangan lupa klik subscribe dan like. Kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat, kalian silahkan share. Karena kalian men-share video ini otomatis mengurangi angka cedera untuk teman-teman, saudara, dan lingkungan sekitar kalian. Oke, thank you. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasan materi. Kenapa sih kita selalu yang namanya cedera berulang? Nah, ada beberapa faktor penyebab. Sebelum gua masuk ke faktor-faktornya, ini ada penuturan pasien gua yang datang ke klinik. Dia datang dengan bengkak, terus skala nyerinya ada sekitaran 7, berarti itu sakit banget. Gua tanya, "Mbak, kok masih bengkak? Ini berapa lama?" "Udah 2 bulan, kok belum sembuh-sembuh ya?" "Padahal nih Mbak, aku mau cerita nih Mbak. Waktu cedera pertama, sakit, nyeri, bengkak, itu 1 minggu juga udah selesai. Terus yang kedua tuh Mbak, aku 3 bulan yang lalu cedera juga. Terus dibiarin gitu, hanya di es, terus dipakai yang anget-anget salep gitu. 2 minggu Mbak, udah mulai enakan. Yang ketiga ini kok parah banget ya. Saya udah kemana-mana, saya udah diobatin, sampai-sampai aku tidur itu Mbak, pakai painkiller, obat minum. Itu kan berarti udah sakit banget." Terus gue nanya lagi, "Terus Mbak, diapain lagi?" "Nggak diapa-apain sih." Pasien bilang, "Cedera terakhir ini tuh bandel banget Mbak, nggak sembuh-sembuh, bengkaknya masih ada, sakitnya makin. Kalau bisa Mbak, tolongin Mbak." "Siap." Siap. Terus pertanyaannya dia adalah, kenapa sih cedera ankle tuh memang berulang? Apa saya aja, apa yang lain juga begitu? "Yang lain juga gitu Mbak, kalau nggak dibenerin, kalau nggak di fisioterapi, kalau nggak ada penguatan, ya otomatis balik lagi." Itu kenapa ya Mbak ya? Nah, gue akan kupas di sini nih. Jadi, faktor resiko untuk penyebab terjadinya pengulangan pada cedera ankle, salah satunya adalah terjadi kelemahan. Yap, kenapa terjadi kelemahan? Karena ketika kita sudah yang namanya cedera pada ankle, otomatis fungsi-fungsinya secara fungsi akan menurun. Yang tadinya lari jadi mengurangi lari. Yang biasanya hobi jalan udah nggak mau karena sakit. Adanya pengurangan kegiatan. Yang tadinya olahraga dalam seminggu itu bisa 5 kali. Karena udah cedera, seminggu sekali aja udah syukur. Yang ada nggak pernah olahraga. Tanpa disadarin karena memang adanya nyeri. Padahal kan ankle itu adalah fungsi utama ketika kita mau bergerak. Tanpa disadarin, jalan kaki itu adalah exercise alami untuk penguatan pada kaki. Hebat jalan kaki. Padahal gue pribadi aja nih, jarang banget yang namanya jalan kaki. Ya, dari sekarang gue harus yang namanya jalan kaki, karena jalan kaki itu selain menguatkan jantung, kemudian paru, imbas yang kedua dari kelemahan itu adanya kelonggaran pada ligamen. Kenapa sih ligamennya longgar? Karena ligamen itu bersifat seperti karet. Ketika karet sering terulur, maka terjadinya longgar. Yang tadinya misalkan ligamen pada kaki itu sekitar 3 cm segini. Seringnya terulur terus-terusan, otomatis bisa nyampe segini. Ya otomatis oglek banget. Nah, gue punya video unstable ankle. Puter guys. Nah, udah dilihat kan videonya, ngeri juga kan? Itu karena adanya kelonggaran, adanya kelemahan
dan parahnya didiemin selama bertahun-tahun. Nah, ketika terjadi kelonggaran pada ligamen, otomatis fleksibilitas menurun. Fleksibilitas itu beberapa bagian sendi, ada yang terulur panjang, ada yang stuck di situ. Kayak kaku. Jadi ada yang terulur, ada yang kaku. Nah, makanya fleksibilitas terganggu. Oke, poin yang selanjutnya adalah keseimbangannya menurun. Lu duduk aja bisa kecengklak. Duduk ke berdiri aja bisa langsung goyang. Naik turun tangga sambil main handphone bisa yang namanya terjadi sprain ankle. Makanya obatin dari keseimbangan. Terus ada faktor lain adalah bentuk kaki. Bentuk kaki ada dua, ada flat, terus ada high foot. Nanti kita akan bahas flat foot. Oke, nanti ditunggu ya di video selanjutnya ya guys. Poin berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu karena lapangan yang tidak rata. Lapangan yang licin, banyak batunya. Nah, itu faktor penyebab juga. Terus faktor yang terakhir adalah faktor sepatu. Sepatu yang tidak nyaman itu bisa membuat sprain ankle. Sepatu bola, sepatu apalagi high heel yang 10 cm yang segini-gini ya. Disyukurin lah kalau memang tubuhnya mungil. Pakai yang hak rendah-rendah aja lah, 5 atau 7 cm itu aman lah ya. 7 cm segini ya. Kalau yang nggak bisa ya jangan, ya kurangin lah ya. Yang paling aman sih adalah sepatu sport aja. Nah, berarti kesimpulannya adalah faktor penyebab dari sprain ankle ada beberapa. Yang pertama, kelemahan otot. Yang kedua, kelonggaran pada ligamen. Yang ketiga, fleksibilitas menurun. Yang keempat adalah keseimbangannya yang memburuk. Yang kelima adalah dari segi anatominya, terutama pada flat atau high foot. Yang keenam, faktor dari lapangan. Yang ketujuh, karena sepatu. Nah, di next video insya Allah gue akan buat untuk penanganan cedera pertama. Terus fase-fasenya seperti apa. Dan ketika kita sudah terjadi cedera menahun harus diapain. Pokoknya kita kupas tuntas cedera ankle sampai kalian bisa beraktivitas dengan senyaman mungkin. Oke, dari saya Windy Mayang. Jangan lupa di subscribe, di like, and share. Thank you.